Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, kita lanjutkan belajar membaca kitab syarah Syekh Khalid terhadap Matan Al-Jurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Al-kalamu, bermula kalam itu, fi istilahin nahwiyin, pada atau menurut istilah ulama nahwu, huwa, dia kalam itu adalah al-lafzu, yaitu lafaz. Maksudnya lafaz itu as-sautul mushtamilu, suara yang mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu huruf yang mengandung sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Allati, yang ia huruf hijaiyah itu, awaluha, awalnya al-alifu adalah alif, wa akhiruha al-ya'u, dan akhir daripada huruf hijaiyah adalah ya. Jadi kalam itu harus mengandung lapas, yang lapas itu terdiri dari alif sampai ya, artinya dia itu menggunakan huruf hijaiyah. Al-murakkabu, lagi kalam itu murakkab, tersusun. Maksudnya ma tarakkaba min kalimataini, yaitu sesuatu yang tersusun daripada dua kalimat, fasa'idan, atau lebih dari dua kalimat. Jadi setiap kalam itu harus menggunakan lafaz atau terdiri dari huruf hijaiyah, dan juga dia itu tersusun minimal dua kalimat. Nah, bisa isim dua, atau satu isim, satu fi'il, seperti itu. Atau lebih, yaitu ada satu huruf, satu isim, satu fi'il. Nanti ada penjelasannya. Al-mufidu, lagi kalam itu yang memberikan pengertian. Bil isnadi, dengan isnad. Ada mubtada, ada khobarnya. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Faedatan yahsunus sukutu, akan sebagai faedah yang baiklah oleh sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara, alaiha, atasnya faedah. Bihaitsu, dengan sekira, la yasir sami'u, tidaklah menjadi orang yang mendengar itu muntaziran, menunggu, li syai'in akhara, bagi sesuatu yang lain. Maksudnya tidak menunggu ucapan orang yang berbicara lagi, karena informasi yang disampaikan oleh mutakalim itu sudah selesai. Jadi sudah ada satu pengertian utuh yang sudah disampaikan oleh mutakalim, sehingga orang yang mendengar tidak lagi menunggu kalimat lanjutannya. Contohnya Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Jadi informasi itu sudah utuh. Makanya pendengar tidak lagi membutuhkan tidak lagi menunggu kalimat yang lain. Seperti itu. Bil wad'i, lagi kalam itu menggunakan wad'i. Apa maksudnya? Al-Arabi, yaitu menggunakan bahasa Arab. Wahwa, dan dia,
Wada' itu ja'alul lafzi, menjadikan lafaz dalilan alal makna, menjadi dalil atas satu makna, bi ayyakuna dengan ada bahwa minal awda'i daripada wada' al-arabiyati. Artinya kalam itu menggunakan wada' bahasa Arab. Berarti kalau tidak bahasa Arab berarti itu bukan kalam. Kama qala ba'dahum, sebagaimana telah berkata oleh sebagian mereka. Wa qala jumhur syarihin, dan telah berkata sebagian besar para pensyarah, al-muradu bil wad'i, yang dikehendaki dengan makna wad'i itu huna di sini al-qasdu, yaitu tujuan atau niat atau menyengaja, bukan bahasa Arab. Nah, apa maksudnya? Wa huwa ay yaqsidal mutakallimu, bahwa berniat, bertujuan orang yang berbicara itu ifadatas sami'i, itu memberikan pengertian, pemahaman kepada orang yang mendengar. Tentunya dia itu dengan sengaja memberikan pemahaman kepada seseorang. Berarti jika kita lihat dari definisi yang kedua ini, berarti biarpun dia tidak menggunakan bahasa Arab, dia itu tetap dinamakan kalam. Nah, wahada, dan bermula ini al-khilafu. Wahada al-khilafu, dan ini hilaf, lahu iltifatun, mempunyai satu pandangan lah gitu. Mempunyai ada pandangan yang lain lah, ada satu perhatian ilal khilafi kepada berlainan. Maksudnya berlainan pendapatnya. Berarti di sini kita dapatkan wad'i ini ada dua pendapat. Pertama yang mengatakan itu dengan bahasa Arab. Kedua dengan menyengaja. Berarti ini ada perbedaan, ada satu pandangan ilal khilafi kepada perbedaan fi anna dilalatal kalam, pada bahwasanya dilalah kalam itu hal hiya wad'iyatun, apakah dia itu wad'iyah menggunakan bahasa Arab, ama aqliyah atau sengaja. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih as-tsani, yaitu pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan wad'i itu dengan menyengaja. Fa inna man arafa, maka sungguh orang yang mengetahui musamma Zaidin, dengan sesuatu yang diberikan nama dengan Zaid, masalan contohnya, wa arafa, dan man itu mengetahui musamma qaimin, dengan yang diberikan nama qaimin, wasami'a, dan yang mendengar man itu Zaidun qaimun. Nah, dia mendengar Zaidun qaimun bi'irabihi, dengan i'rabannya, Zaid mubtada, qaimun khabar, bi'irabihil makhsusi, dengan i'rab yang terkhusus, dengan i'rabnya yang khusus. Fahima, ia mengerti man itu bil darurati, dengan langsung. Nah, dia fahima, telah mengetahui, memahami, bil darurati, dengan darurah, makna hadal kalami, makna ini kalam. Nah, seperti itu. Wahadal hadu, dan bermula ini definisi li jama'atin, ini bagi sekelompok jamaah, minhum, sebagian daripada jamaah itu al-Juzuli, yaitu Imam Juzuli. Nah, seperti itu. Wahasiluhu, dan kesimpulannya, jadi untuk lebih memahami tentang kalam, yarji'u ila i'tibari umurin arba'atin, itu kembali ila i'tibari umurin arba'atin, kembali kepada
tibar perkara-perkara yang 4. Jadi simpelnya seperti ini. Kalam itu kalau sudah ada 4 perkara, berarti dia itu kalam. Satu kalimat itu ada 4 hal, maka dia itu termasuk kalam. Mana? Pertama al-lafzu, dia itu lapas. Ada huruf hijaiyahnya lah gitu. Wat tarkib, dan tersusun. Wal ifadah, dan memberikan pemahaman. Wal wada', dan menggunakan wada', yaitu sengaja, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua. Kalau sudah ada kalam itu terdiri dari 4 ini, berarti dia itu sudah kalam yang sudah dinamakan kalam. Misal ijtima'iyah, contoh terkumpulnya keempat ini ada lapas, murakkab, ifadah, dan wada'. Zaidun qaimun. Maka fayasduku, maka benarlah, ala Zaidun qaimun, atas kalimat Zaidun qaimun, annahu lafzun, bahwasanya dia itu lapas. Li'annahu, karena dia Zaidun qaimun itu sautun mustamilun, suara yang mengandung, ala zai, terdiri dari zai, wal ba, wal dal. Nah, kan Zaidun itu terdiri dari za, ya, dal. Terus qaimun itu wal qaf, wal alif, wal hamzah, wal mim. Nah, seperti itu. Wahia, dan dia, huruf-huruf yang disebutkan ini, ba'du hurufil hijaiyati, dia itu adalah bagian dari huruf-huruf hijaiyah. Seperti itu. Apa huruf hijaiyah? Alif, alifun, wata, sa, ila akhirnya, sampai akhirnya. Wa yasduku ala Zaidun qaimun, dan benarlah atas bahwa kalimat Zaidun qaimun itu annahu murakkabun, bahwa dia itu tersusun. Li'annahu, karena dia tarakkaba min kalimataini, tersusun dari 2 kalimat. Al-ula Zaidun, yang pertama Zaid, wasaniyatu qaimun, dan yang kedua itu adalah qaimun. Wa yasduku ala Zaidun qaimun, dan benarlah kalimat Zaidun qaimun itu annahu mufidun, bahwa dia itu memberikan pengertian. Li'annahu, karena dia afada faidatan, memberikan pengertian, memberikan satu pengertian. Lam takun inda sami'i, yang tidak adalah ia di sisi pendengar. Likaunis sami'i, karena adalah pendengar itu kana yajhalu, itu pendengar itu tidak mengetahui qiyama Zaidin, ia tidak mengetahui akan informasi berdirinya si Zaid. Kan orang yang mendengar itu belum tahu apa-apa, lalu diberikan informasi tentang berdirinya si Zaid. Setelah diberikan informasi, maka ia sudah mengetahui. Itu artinya memberikan satu pemahaman atau informasi. Wa yasduku ala Zaidun qaimun, dan benarlah atas ungkapan Zaidun qaimun itu annahu maksudun, bahwa dia itu ditujukan li annal mutakallima, atau dimaksudkan bahwa karena bahwasanya mutakallim itu qasada, berniat atau menyengaja, bihadzal lafzi, dengan ini lafaz. Itu ifadatul mukhatabi, itu akan memberikan pengertian kepada orang yang diajak berbicara. Nah, jadi qasada, dia menyengaja, mutakalim itu akan memberikan pemahaman kepada yang diajak berbicara. Wa yakhruju biqaulihi, maka keluarlah dengan ucapannya musannif, al-lafzu, yaitu lapas. Apa yang keluar? Al-isyaratu, yaitu tulisan, isyarat, wal kitabatu, dan tulisan, wan nusabu, dan rambu, wal uqadu, dan
bahasa tubuh lah, atau kode jari atau gimana lagi seperti itu. Jadi kode rambu itu tidak termasuk kalam. Bahkan tulisan pun itu tidak termasuk kalam. Waktu sama dan dinamakan ini kita bahas syarah nusab dan uqad itu ad-dawal al-arba'ah wa nahwaha. Jadi dinamakan si keempat itu yang menunjukkan atau rambu-rambu yang 4 atau semisalnya. Wa yakhruju biqaulihil murakkabu, keluar ucapan musanif oleh yang keluar oleh yang murakkab. Al-mufradatu yaitu isim-isim yang tunggal, ke Zaidin seperti Zaid, wa Amrin dan Amrin. Karena kalau kita mengucapkan Zaid saja itu belum menunjukkan kalam. Tidak ada informasi apapun yang diberikan. Karena belum murakkab. Wal a'dadul masrudatu, dan bilangan yang berurutan 1, 2 itu tidak dinamakan kalam. Nahu wahidun tsani 1, 2 ila akhirnya sampai akhirnya. Waqilah, dan dikatakanlah hajata ila dzikri tarkibi, dan dikatakan tidak butuhlah kepada menyebutkan tarkib lil istighna'i anhu, karena tidak perlu. Nah, misalnya ada bilangan yang sudah murakkab, misalnya 11, 12, 12, 13, misalnya seperti itu. Itu meskipun murakkab tetap dinamakan mufrad, tidak memberikan pemahaman. Idil mufidu, mana dalil istighna'i anhu bil mufid, karena tidak perlu darinya itu dengan memberikan pemahaman. Karena idil mufidu, karena memberikan pemahaman al-faidata, akan satu faedah, al-madhku idil mufidul faidata, karena memberikan satu pemahaman, pengertian itu al-madhkurata, yang sudah disebutkan itu la yakunu illa murakkaban, tidak ada ia kecuali berbentuk murakkab, harus disertai dengan murakkab 2 susunan atau lebih lah gitu. Ada 2 isim atau 1 fi'il 1 isim, seperti itu. Wa yakhruju biqaulihil mufidu, dan keluar dengan ucapannya al-mufidu, yaitu al-mufid itu ghairul mufid, yang tidak memberikan pemahaman. Kal murakkabil idhafi, seperti murakkab idhafi, ka Abdillahi, seperti Abdillah. Abdillah ini dua isim yang diidhafatkan, tetapi dia ini tetap tidak memberikan pemahaman. Ini dinamakan dengan murakkab idhafi. Ka ba'laba wal mazji, dan murakkab mazji, ka ba'la bakka, karena tersusun dari ba'la dan bakka. Wa taqyidi, dan murakkab taqyid, kal hayawanin natiqi, seperti hewan yang berbicara. Wal isnadi, dan murakkab isnadi, al mutawaqqifi, yang berhenti. Jadi ada kalimat yang dia itu berhenti, ala ghairihi, atas lainnya. Nahu in qama Zaidun, jika si Zaid berdiri. Kalimat ini berhenti, tidak dilanjutkan, maka dia ini tidak memberikan pemahaman, berarti tidak disebut dengan kalam. Wal ma'lumu lil mukhatabi, dan wal ma'lumi lil mukhatabi, dan sesuatu yang maklum
pengetahuan umum kepada muhatab. Kita memberikan suatu pemahaman yang sudah umum kepada muhatab. Nah, menurut Syekh Khalid ini tidak dinamakan kalam. Mana pengetahuan umum? Contohnya as-sama'u fawqana. Permulaan langit itu ada di atas kita. Atau api itu panas, matahari itu panas. Seperti itu. Maka menurut Syekh Khalid ini tidak dinamakan kalam. Wal maj'ulu alaman, dan sesuatu yang dijadikan menjadi nama, isim alam. Nahu baraka nahruhu. Kalau kita lihat ini telah menyala lehernya, tetapi ini bukan susunan kalimat. Ini adalah nama seseorang, namanya baraka nahruhu, maka ini tidak disebut dengan kalam. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Wa yakhruju biqaulihi bil wad'i, dan keluar dengan ucapannya musannif dengan wad'i ada tafsiril awali, atas tafsir yang pertama, yaitu wad'i yang menggunakan pemahaman bahwa itu bahasa Arab. Itu ma laisa bi'arabiyyin, sesuatu yang bukan bahasa Arab. Berarti bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris itu tidak disebut dengan kalam. Walaupun dia itu memberikan faedah pemahaman. Kalau ajami seperti bahasa ajam, bahasa yang saya sebutkan tadi, selain bahasa Arab tidak disebut dengan kalam. Wal mufidu bil aqli, dan bermula memberikan faedah dengan akal, kaifadati hayatil mutakalimi, seperti memberikan pengertian hidupnya orang yang berbicara, min wara'i jidarin, dari belakang tembok ada suara, dari belakang tembok berarti ada orang yang hidup di sana, berarti itu tetap dinamakan dengan kalam. Wa yakhruju ala tafsiril tsani, dan keluar atas tafsir yang kedua, berarti wada'i dengan makna qasad. Apa yang keluar? Kalamun naimi, perbicaranya orang yang tidur. Wa man zala aqluhu, dan orang yang hilang akalnya. Wa man jara ala lisanihi, dan orang yang jara, terucap atas lisannya, ma la yaqsiduhu, sesuatu yang tidak diniatkannya. Orang yang mengigau, orang yang mabuk, orang yang terpaksa berbicara, maka itu tidak disebut dengan kalam, karena al-wada'i di sini itu diartikan dengan al-qasdu, menyengaja. Wa muhakatu ba'di tuyuri, dan tetap kepada kalam naim, dan keluar dari istilah yang kedua itu suara, cerita sebagian daripada burung-burung yang dapat berbicara. Wa ma asbaha dzalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Walamma kana kulli murakkabin, manakala ada tiap-tiap yang murakkab, la budda, haruslah, min ajza'in, itu terdiri dari bagian-bagian, yutarakkabu minha, yang tersusun tiap-tiap itu minha, dari bagian-bagiannya. Nah, jadi walamma kana kullu murakkabin, manakala ada tiap-tiap yang murakkab, itu haruslah, itu min ajza'in, daripada bagian-bagian, ada bagian-bagian, yatarakkabu minha, yang tersusun minha, darinya bagian-bagian itu. Nah, ihtaja, maka butuhlah musannif ila zikri ajza'in, kepada menyebutkan bagian, ila zikri ajza'il kalami, kepada menyebutkan bagian-bagian kalam. Mu'abbiran, hal keadaannya musannif itu mengibaratkan atau mengungkapkan anha, darinya bagian-bagian itu, bil aqsami, dengan
dengan dengan istilah aksam majazan secara majaz kama fa'alahu az-Zajjaji atau az-Zujaji ini. Az-Zajjaji sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zajjaji fi jumalihi pada kitabnya atau ungkapannya. Faqala maka ia berkata wa aqsamuhu dan bermula bagian-bagiannya kalam. Apa maksudnya aqsam di sini? Ajza'ul kalami, yaitu bagian-bagian kalam. Min jihati tarkibihi dari sisi tarkibnya, min majmu'iha dari sisi susunannya kalam. Itu min majmu'iha, yaitu dari kebanyakannya ajza, dari kebanyakannya sebagian besarnya. Jadi maksudnya kalam itu kan terdiri dari isim, fi'il dan huruf. Nah, kalam itu tidak harus terdiri dari ketiganya. Bisa isim saja atau isim dan fi'il. La min jami'iha, tidak dari semua bagian-bagiannya. Nah, nanti kita lanjutkan tentang bagian-bagian kalam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.